Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul bersama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu sekalian, kita awali pengajian kita dengan membaca doa bersama-sama. Allahumma inni abduka ibnu abduka ibnu amatika nasiyati biyadik ma'adin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa fawqi wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir surat Yusuf. Silakan dibuka mushafnya atau aplikasi Al-Qur'annya. Ya, kita sampai pada surat Yusuf ayat berapa? 68 ya. 68. Baik, kemarin pembahasan sebelumnya ya, kita ketahui bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk minta bantuan pangan karena sudah terjadi
musim kering, musim paceklik, dan mereka mendapatkannya, ya, dan kemudian ya, sebagaimana pesan Nabi Yusuf agar dibawa saudaranya yaitu Bunyamin, ya, walaupun mereka tidak tahu bahwa pesan Nabi Yusuf itu sesungguhnya adalah merupakan, ya, cara dia untuk mendatangkan Bunyamin. Ya, maka setelah merayu bapaknya, asalnya Nabi Yakub tidak mengizinkan Bunyamin dibawa oleh saudaranya ke Mesir. Ya, khawatir apa yang dialami oleh Nabi Yusuf dialami oleh Bunyamin. Namun dengan berbagai pendekatan akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Bunyamin diajak ke Mesir untuk mendapatkan kembali bantuan pangan, ya, dari negeri Mesir yang saat itu Nabi Yusuf adalah sebagai kepalanya, ya, sebagai pemimpinnya, ya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, berangkatlah mereka walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Ya, Nabi Yakub sudah berpesan, nanti kalau kalian datang ke Mesir, jangan datang sama-sama dari satu pintu, tapi dari pintu yang berbeda. Nah, kemudian mereka datang walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, dan ketika mereka masuk ke negeri Mesir, min haitsu amarahum abuhum, ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh bapaknya. Apa kemarin pesan bapaknya? Ya, masuk ke negeri Mesir berpencar-pencar, jangan serombongan. Ay mutafarridin. Maka yubni anhum minallahi min syai'. Sebenarnya dalam akidah, ya, cara seperti itu pun, ya, itu bukan lantas kemudian dapat menghindari ketetapan dan takdir Allah. Kalau memang sudah terjadi, ya terjadi. Ya. Jadi kalaupun katakan dia sudah, ya, melaksanakan pesan Nabi Yakub agar terhindar dari keburukan, maka masuknya jangan berombongan tapi berpencar-pencar. Artinya itu sudah mereka laksanakan. Bukan berarti kalau begitu mereka begitu saja dapat menghindar dari ketetapan Allah. Kalau Allah sudah tetapkan, walau seseorang sudah berupaya dan berikhtiar, maka jika memang sudah tetapkan terjadi, maka terjadilah. Gitu, ya. Artinya ayat ini mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan semua hanyalah ikhtiar, ya. Dan jangan merasa, oh saya kan udah ikhtiar kok begini, ya itulah ketetapan Allah. Ya. Maka di satu sisi seseorang diperintahkan untuk ikhtiar, di sisi lain kita harus tetap meyakini akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu terus dalam semua hal kehidupan kita, ya, dalam semua hal kehidupan kita. Kita mau dapat kesehatan, kita mau dapat pekerjaan, kita mau dapat segala hal dalam dunia ini ikhtiar. Tapi yakini bahwa yang akhirnya menentukan adalah qada dan qadar Allah. Kadang tidak sesuai harapan, kadang sesuai harapan, ya. Sebab yang memang paling menentukan adalah, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka kata Allah, maka la yughni anhum minallahi syai'a illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Ya, kecuali, ya, itu tak lain merupakan, ya, keinginan dari Nabi Yakub yang ingin ditunaikan sebagai bentuk apa? Syafaqah, sebagai bentuk kasih sayang kepada anak-anaknya, ya. Wa innahu lazu ilmin lima 'allamnahu, ya, dan sesungguhnya
Ya, dia adalah orang yang memiliki ilmu, ya, sebagaimana yang telah kami ajarkan kepadanya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia, ya, maksudnya adalah orang-orang kafir, wahum al-kufar la ya'lamuna ay ilhamallah li asfiyaihi, tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, memberikan inspirasi kepada para walinya, yaitu hamba-hambanya yang soleh. Jadi sesungguhnya apa yang Nabi Yakub ajarkan kepada anak-anaknya tadi tak lain juga merupakan apa yang telah Allah inspirasikan dan berikan kepada Nabi Yakub. Ya, namun sekali lagi Allah tegaskan bahwa semua itu, ya, tidak akan keluar dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, datanglah mereka kembali ke negeri Mesir dan kemudian menemui lagi kembali Nabi Yusuf. Meskipun sampai saat itu mereka belum menyadari bahwa yang mereka temui adalah saudaranya yang dahulu mereka buang, ya, mereka masukkan ke dalam sumur. Walamma dakhalu ala Yusuf, maka masuklah mereka menemui Nabi Allah Yusuf. Awa ilaihi akhahu, ya, maka beliau, ya, gabungkan saudaranya kepada dirinya. Ya, maka kalau dalam kitab-kitab tafsir disebutkan Nabi Yusuf punya siasat, ya, seakan-akan sudah masing-masing kamu satu kamar berdua begitu. Ya, jadi mereka disambut, dikasih fasilitas, dikasih tempat menginap karena mereka dari daerah, mereka butuh tempat menginap. Maka Nabi Yusuf tetapkan satu kamar berdua. Sementara mereka ada berapa semuanya? Ada 11. Ya, berdua tinggal satu, Bunyamin. Maka kata Nabi Yusuf, Bunyamin sama saya. Ya, itu maksudnya awa ilaihi akhahu. Ya, jadi ini siasatnya banyak nih Nabi Yusuf. Ya. Maka ketika Bunyamin sudah sekamar berdua dengan Nabi Yusuf, atau mereka paling tidak setidaknya berdua dalam satu ruangan, baru Nabi Yusuf mengatakan apa? Inni ana akhuka, aku ini saudaramu. Ya, aku ini saudara. Ya, tentu saja pastinya Bunyamin kaget, terperanjat, ya, mungkin haru, bahagia dan seterusnya lah. Ya. Maka Nabi Yusuf katakan, fala tabtais, jangan sedih, bimakan ya'malun, atas apa yang dahulu mereka, saudara-saudara kita itu, kata Nabi Yusuf, lakukan, minal hasadilana, ya, karena sikap dengkinya kepada kita. Ya, maka Nabi Yusuf tetap ingatkan, jangan kasih tahu dulu mereka, lalu mereka atur siasat lagi, ya, atur siasat lagi gimana caranya agar bapaknya bisa datang, ya. Nah, atau pertama gimana caranya agar Bunyamin, ya, tetap tinggal di Mesir, ya, dan nanti akan diatur lagi bagaimana agar Nabi Yakub bisa datang ke Mesir. Jadi itu semua dilakukan dengan penuh rencana dan strategi. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Falamma jahazahum bijahazihim. Maka ketika sudah sebagaimana kemarin-kemarin mereka datang membawa beberapa benda atau sesuatu yang akan dijadikan sebagai alat tukar untuk mendapatkan makanan. Kesimpulannya sudah siap, masing-masing mendapatkan jatah makanannya. Falamma jahazahum bijahazihim. Ya, jadi ketika mereka mempersiapkan makanan untuk saudara-saudara Yusuf itu dibawa pulang, ja'alas siqayata, ya, maka Nabi Yusuf memerintahkan pegawainya untuk, ya, memasukkan siqayah. Apa siqayah? Ya, piala, takaran lah sebenarnya, takaran kayak gelas, kayak takaran gitu, ya, wadah. Ada yang mengatakan terbuat dari emas, terbuat dari intan, wah, pokoknya mahal lah dia. Fi rahli akhihi, ya,
Nabi Yusuf minta pegawainya untuk memasukkan wadah itu ke kantong atau bagian yang akan dibawa oleh saudaranya siapa? Binyamin. Ya, Binyamin. Sudah masukin semua makanan-makanan, masukin ke takaran di dalam karungnya atau kantong milik Binyamin. Sudah semua siap, mereka berangkat, ya, pulang, mau meninggalkan negeri Mesir. Maka kemudian tiba-tiba apa? Tsumma adzana mu'adzinun. Nah, ini yang kalau kayak gini pentingnya kita paham berdasarkan penjelasan para ulama. Ya, kalau kita ngartin begitu saja apa artinya? Tiba-tiba ada orang yang azan, nggak ada begitu ceritanya orang azan. Ya, oh azan ya azan, muadzin muadzin. Ya. Bukan itu maknanya. Adzana muadzinun apa? Ada orang yang mengumumkan dengan suara keras. Ya, adzan karena itu namanya adzan itu artinya al-i'lam, pengumuman. Ya, cuma kita memang sudah mengenal yang namanya azan pengumuman untuk sholat, tapi sebenarnya maknanya umum. Ya. Lalu ada pengumuman nada munadin. Ya, ba'dan fisalun an majlis Yusuf, ketika mereka sudah meninggalkan tempatnya atau majelisnya Nabi Yusuf. Ya, ada pengumuman ayyatuhal ir, wahai para rombongan, innakum lasariqun. Kalian ini pencuri. Wah, langsung dituduh kayak gitu. Atau ada yang mencuri dari kalian. Kalau mereka kaget, saudara Nabi Yusuf. Ya, wa aqbalu alaihim, mereka ngadep lagi. Mada tafkidun? Ya, apa yang kehilangan dari kalian? Kalian kehilangan apa emangnya? Kalau bahasa kita gitu. Emangnya kehilangan apa? Mereka bilang, qalu nafqidu suwa'al malik. Kami kehilangan apa? Suwa'al malik. Ya, tataran milik raja. Ya, mungkin dijelaskan itu mahal dari intan, dari emas. Kami kehilangan itu. Ya, ya. Artinya secara tidak langsung mereka menuduh ini pasti di antara rombongan ini yang mengambil, yang mencuri. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Ya. Kami umumkan siapa yang berhasil menemukan takaran atau wadah milik raja tadi, ya, maka dia dapat hadiah makanan ya seukuran bawaan onta. Ya, kalau kita seukuran satu bak mobil gitu, ya, seukuran bawaan satu ekor onta. Jadi satu ekor onta bisa bawa berapa? Nah itu kalian dapat. Yang berhasil menemukan takaran atau piala milik raja tadi. Wa ana bihi za'im, dan aku yang menjaminnya. Aku jamin, saya bertanggung jawab. Ya, ini kalau dalam kajian fikih nanti ada bab namanya ju'alah. Ju'alah itu apa? Sayembara. Ya, sayembara. Ya, misalnya seseorang mobilnya hilang, yang berhasil menemukan mobil saya kasih hadiah 1 juta. Itu namanya ju'al. Nah itu biasanya landasannya adalah kisah Nabi Yusuf ini. Jadi dari kisah ini para ulama menggali menjadi sebuah ketentuan hukum fikih, yaitu ju'alah sayembara. Ya nanti masuk ke bab-bab perlombaan ya, yang berhasil buat ini apa, yang menang dapat ini dapat itu. Nah, itu sebagiannya mengambil hukum ju'ala. Itu dibolehkan ya sepanjang perkara tersebut tidak mengandung perkara yang bertentangan dengan syariat. Ya, dengan syariat. Ya termasuk undian-undian itu bisa masuk dalam bab ju'ala sepanjang yang ikut tidak mengeluarkan uang. Ya, tapi kalau ikut sayembara, dia ngeluarin uang, nanti uangnya dari hadiahnya dari uang pendaftaran tersebut, ya itu bisa masuk dalam perkara judi. Ya, kalau hal itu terjadi, ya, perlombaan ngumpulin duit,
hadiahnya dari uang tersebut, itu nggak boleh. Kecuali kalau bayarnya itu untuk sekedar biaya operasional atau lain, sedangkan hadiahnya dari donatur, dari sponsor, nah itu nggak apa-apa. Baik, nah jadi bikin sayembara pihak kerajaan, siapa yang berhasil menemukan piala raja, ya nanti akan kami kasih hadiah makanan. Ya. Wa nabi zaim, ya, dan aku, kata pegawai tadi, aku yang akan menjaminnya. Ini juga nanti masuk dalam bab kafalah, kafil, ya, penjamin. Ya, pada konsep ekonomi sekarang juga ada, ya, lembaga-lembaga penjamin. Kalau siapa yang berkata ini? Mereka berkata, siapa berkata? Saudara-saudara Nabi Yusuf. Tallahi, ya, jadi pakai tak, ya. Jadi itu namanya huruf qasam, huruf sumpah. Kita biasanya yang kenal huruf sumpah itu huruf apa? Waw, wallahi. Tapi huruf qasam itu ada 3. Apa saja? Waw, ba, dan ta. Ya, itu sebenarnya huruf qasam. Ya, huruf yang kalau kita gunakan dapat kita gunakan untuk bersumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Itu sama maknanya. Nah, kalau dalam ayat ini yang dipakai tallahi, jarang memang dipakai. Maknanya sama dengan wallahi, ya. Demi Allah, ya. Qasamun fihi makna ta'ajjub. Jadi dia bersumpah sambil terheran-heran, ya. Kok bahasa kita kok bisa-bisanya kita dituduh mencuri? Laqad alimtum ma jinna li nufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Ya. Kalau bahasa kita nih, kalian kan udah tahu kami datang ke sini bukan untuk berbuat kerusakan di muka bumi, wa ma kunna sariqin, dan kami bukanlah pencuri. Ya, kami nggak pernah mencuri sebelum ini. Nggak ada tampang pencuri, ya, dan semacamnya. Kami tidak ingin datang ke sini untuk melakukan kerusakan. Ya, memang sangat wajar, mereka sudah susah segala macam, ya, pengen dapat pertolongan, nggak mungkinlah mereka mencuri. Makanya mereka heran, kok kita dituduh mencuri? Kalau, ya, maka mereka berkata, siapa? Al-Mu'adzin wa ashabu, tadi pegawai raja tadi berkata, fama jazauhu in kuntum shadiqin. Ya, apa kira-kira balasannya? Ya, balasan siapa? Balasan si pencuri terhadap si pencuri. In kuntum kadibin, ya, maaf ya, bukan shadiqin. In kuntum kadibin. Apa balasannya bagi si pencuri kalau kalian bohong? Artinya bohong kalau kalian bukanlah pencuri. Ya, jadi maksudnya kalau ternyata nanti benar-benar ada yang terbukti mencuri dari kalian, apa balasannya? Ya, artinya pengakuan kalian bahwa kami bukan pencuri ya dusta, gitu ya. Qalu jazauhu, mereka berkata, saudara Nabi Yusuf, jazauhu balasannya apa? Mawujida fi rahlihi yustaraqu. Ya, siapa yang di barang bawaannya ada barang curian tadi, yustaraku. Apa yustaraku? Diperbudak, dia jadi budak. Ya, itu zaman dulu, ya, di antara hukuman yang berlaku bagi pencuri, maka pencurinya dibudak. Ya, itu di dalam syariat Nabi Yakub. Ya. Baik. Maka fahuwa jaza'u, ya, itulah balasan bagi dia, ya, ay al-masruq wa ghaira, ya, tidak ada yang lainnya, ya, dan itu memang dulunya merupakan syariat pada keluarga, pada syariat Nabi Yakub. Kadzalika najzil zalimin, ya, begitulah dahulu, begitulah kami memberikan balasan kepada orang zalim atau orang-orang yang mencuri. Ya, maka kemudian mereka setelah menyatakan demikian, kalau ada yang terbukti mencuri, kedapatan barang itu di antara kami, maka dia yang akan dijadikan budak, yang lain tidak, dia saja yang melakukan. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi.
Maka mulailah diperiksa masing-masing kantong-kantong mereka. Sebenarnya mereka sudah tahu belum barang itu ada di mana? Sudah tahu, mereka yang masukin. Ya, tapi ini namanya drama. Namanya drama. Nggak langsung jadi, nggak langsung ketemu. Makanya di sini digambarkan apa? Mereka mulai memeriksa kantong-kantong tersebut. Disebutkan qabla wi'a'i akhihi. Sebelum apa? Sebelum kantong saudaranya ini. Siapa saudaranya? Bunyamin. Jadi meriksanya nggak dari Bunyamin. Karena kalau mereka dari Bunyamin langsung ketahuan, langsung kelihatan. Oh, paling juga ini dibuat-buat, ya. Masa tahu ada di Bunyamin, ya. Dimulai dari saudara yang lain. Oh, satu, oh nggak ada. Giliran Bunyamin ada. Jadi kelihatan apanya? Kalau cerita itu istilah kelihatan apa? Kayak natural gitu ya. Kayak wajar, tidak dibuat-buat. Ketika memeriksa kantongnya Bunyamin, sumastakhrajaha, dikeluarkan barang itu. Takarannya, pialanya dikeluarkan tadi. Min wi'a'i akhi, dari kantong saudaranya Bunyamin. Saudaranya itu Bunyamin. Ya. Kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik. Ya. Fakadzalika kidna li Yusuf. Ya, ini demikianlah kata Allah. Kalau ini Allah yang mengatakan demikianlah. Ya, di sini dikatakan Allahu ihtiyal fi akhi. Kami ajarkan Nabi Yusuf untuk melakukan apa bahasanya itu? Skenario. Ya. Melakukan skenario. Apa istilahnya kalau sekarang itu? Siasat agar dapat menahan saudaranya Bunyamin. Ya. Kata para ulama, kenapa sih muter-muter gini? Ya. Karena kata para ulama mengatakan agar saudara Yusuf bisa nanti mengambil pelajaran. Bagaimana dulu mereka berpura-pura mengatur siasat untuk mencelakai Nabi Yusuf, pura-pura ngajak main, pura-pura nangis, segala macam. Nah sekarang itu dibalikkan kepada mereka, diatur siasat demi siasat, ya agar nanti Bunyamin dapat ditahan di negeri Mesir. Ya. Maka liya'khudha akhahu, ya, fi dinil malik. Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik. Nabi Yusuf tidak mengambil saudaranya atau menetapkan saudaranya sesuai aturan Raja Mesir saat itu. Ya. Sesuai aturan Raja Mesir saat itu. Ya. Aturan Raja Mesir saat itu apa? Ya, yaitu disuruh bayar 2 kali lipat dari harganya dan dipukul. Ya. Bukan dijadikan budak, bukan. Jadi Nabi Yusuf ketika itu, ya, menetapkan hukum bagi saudara Bunyamin yang tampak, yang zahir, ya, yaitu dijadikan budak, kan? Karena itu adalah syariat Nabi Yakub. Padahal kalau pakai aturan Mesir ketika itu bukan dijadikan budak, suruh bayar denda dan dia dicambuk atau dipukul. Ya ini termasuk apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Yusuf. Sebab kalau suruh bayar denda, ya tentu nggak akan ada uangnya. Dicambuk akan menyakiti. Toh dia tidak salah sebenarnya. Tapi kalau dijadikan budak, setidaknya Nabi Yusuf akan memperlakukannya dengan baik. Illa ayyasha Allah, ya, kecuali atas kehendak Allah. Jadi semua itu Nabi Yusuf atur, tak lain merupakan izin dan kehendak Allah. Begitu, ya. Narfa'u darajatin man nasya, ya. Kami tinggikan derajat bagi siapa yang kami kehendaki. Ya, jadi Nabi Yusuf yang tadinya dihina, yang tadinya dibuang, dicampakkan, ya, kini menjadi seorang penguasa, pejabat penting, begitu, ya. Dan itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Nah, ini penting. Ini yang juga nanti jadi perumpamaan di tengah masyarakat Arab sampai sekarang. Ya. Apa maknanya? Wa fawqa kulli dzi ilmin, dan di atas orang yang punya ilmu, alimun a'lamu minhu hatta yantahi ilallah. Ya. Setiap di atas orang yang punya ilmu ada lagi orang yang lebih berilmu. Terus dia orangnya pintar, ini ada yang lebih pintar. Dari dia ada yang pintar, ada lagi, sampai kalau mau dicari ujungnya, siapa yang paling mengetahui? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana saudara Nabi Yusuf mengatur siasat, mengatur cara, tapi Allah yang maha tahu. Nabi Yusuf saja bisa ya melakukan apa yang seperti mereka lakukan, penuh siasat, penuh skenario dan lain sebagainya. Ya, maka Allah ingatkan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jangan sampai orang ada yang merasa dia yang paling tahu, dia yang paling pintar. Akan selalu kita dapati ada orang yang pintar, ada lagi yang lebih pintar. Ada orang yang mengetahui, ada lagi yang lebih mengetahui. Begitu seterusnya. Ya, ini maksudnya adalah jangan juga ada seseorang yang merasa sombong dengan apa yang dia ketahui. Biasa kalau ada orang-orang seperti itu yang dari sikapnya, ucapannya tampak kesombongan, seakan-akan dia mengetahui segala hal, ya biasanya diucapkan ayat ini, ya, fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, di atas orang yang punya ilmu ada yang lebih mengetahui. Baik, kesimpulannya adalah ya diketahui bahwa wadah atau takaran atau piala milik raja yang hilang terdapat di kantongnya Bunyamin. Qalu, mereka berkata, siapa? Saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, padahal mereka semua sudah bilang, kami nggak pencuri, kami bukan model pencuri. Ya, mereka udah awalnya sudah menyangkal. Ya, tapi ternyata ada barang curian di kantongnya Bunyamin. Ketika itu terjadi dan mereka lihat, nggak bisa lagi mereka mengingkari. Nggak lagi bisa mereka mengingkari. Kan harusnya mah gampangnya, oh ternyata kami salah, kami mohon maaf. Kan begitu sederhananya kan? Ya, memang sudah tipikalnya mereka tuh mencari-cari alasan. Apa yang mereka sampaikan? In yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Ya, seakan-akan mereka ingin mencari pembenaran. Ya, atau ngeleslah bahasa kita itu. Ya, seakan-akan mereka mengatakan, oh kalau dia yang mencuri ya wajar. Kenapa? Dulu saudaranya, siapa saudaranya? Nabi Yusuf dulu juga sudah pernah mencuri. Padahal Nabi Yusuf ada di mana? Di dewannya, masih diomongin juga. Ya, kira-kira kalau kita jadi Yusuf, yang jadi Nabi Yusuf di mana kira-kira? Ya, kita getok kepalanya. Udah dikasih makan segala macam, masih ngomongin saya. Ya, jadi memang ada banyak beberapa kisahnya. Di antara kalau disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain ini, apa peristiwa Nabi Yusuf pernah mencuri? Jadi dahulu ada kakeknya Nabi Yusuf dari jalur ibu, bukan dari jalur Nabi Yakub, dari jalur ibu yang menyimpan patung terbuat dari emas untuk disembah. Dicuri oleh Nabi Yusuf, dipecahkan, ya, agar tidak disembah. Nah itu yang dikatakan dulu Nabi Yusuf mencuri. Ya. Tapi kalau mencuri beneran enggak. Para nabi walau belum jadi nabi, ya, dijaga oleh Allah. Ya. Jangan dikira para nabi waktu masih kecil, kayak dulu ada seseorang ngomong di media, oh Nabi Rasulullah itu kalau masih kecil kaya sama kayak kita anak-anak kampung, ingusan, rebekan, katanya.
mencuri jambu, buah-buahan, enak aja dia ngomong gitu. Enggak sama. Para nabi itu sejak kecil sudah dijaga. Bahkan ada kalau Rasulullah itu riwayatnya sama teman-temannya diajak, yuk kita nonton yuk. Jadi di sana suka ada pertunjukan orang jahiliyah. Ada pertunjukan dukun apa begitu. Ya, jadi Rasulullah masih kecil diajak, ayo, ya besok kita janjian. Pas besoknya Rasulullah ketiduran. Besok diajak lagi, ketiduran lagi. Jadi sudah dilindungi. Beda sama kita. Kita yang tadinya ngantuk pas diajak nonton jadi apa? Melek. Itu bedanya sama kita. Ya. Rasulullah enggak, diajak kayak gitu ngantuk dia tidur. Enak bener tuh kalau kayak gitu bener itu. Ya. Diajak yang nggak bener langsung ngantuk tidur. Ah cakep tuh. Giliran ngaji seger, gitu ya. Kalau kita kadang kebalikannya. Ya. Pas ustadznya udah baca doa langsung seger. Kalau di sini enggak beda. Baik. Kata saudaranya apa? Oh, kalau dia mencuri ya memang wajar. Dulu saudaranya, maksud apa? Saudara sekandungnya, yaitu Nabi Yusuf juga mencuri. Fa'asarraha Yusuf fi nafsihi. Lihat bagaimana Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf orang yang kuat mentalnya, kuat menjaga dirinya. Ya. Nabi Yusuf berkata dalam hati. Ya, jadi fa'asarraha Yusuf fi nafsihi. Yusuf ngomong nih dalam dirinya, tapi nggak dikeluarkan. Walam yubdiha lahum, tidak diperlihatkan kepada mereka. Qala, apa kata Yusuf? Antum syarrum makana. Ya, kalianlah yang sebenarnya lebih buruk tempatnya atau lebih buruk dari Nabi Yusuf dan saudaranya. Ya, kamu tuh yang sebenarnya lebih berat. Kenapa? Sebab kalau Bunyamin, meskipun bukan asalnya, bukan perbuatan dia sekarang, misalnya terbukti mencuri. Kalau dulu Nabi Yusuf mencuri patung milik kakek dari ibunya, ya, saudaranya Nabi Yusuf lebih berat lagi. Apa yang mereka curi? Ya Nabi Yusuf dari bapaknya Yakub, begitu ya. Nabi Yusuf mereka curi, dalam tanda kutip mereka ajak bermain, lalu mereka buang, itu lebih buruk ya dari apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ya, cuma itu dikatakan Yusuf dalam hati, ya, masih dia jaga nih. Padahal kalau kita udah apa bahasa Depok tuh ya, udah gedeg banget atau gedeg, udah kesel banget. Ya. Wallahu a'lamu bima tasifun. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang kalian sampaikan. Baik, lalu kemudian mereka sampaikan lagi, qalu ya ayyuhal aziz. Ini saudara Nabi Yusuf nih. Pas udah tahu Bunyamin terbukti mencuri. Wahai ya, Al-Aziz, wahai Pak pejabat lah ya. Wahai orang yang mulia. Ya, wahai yang mulia. Ya, disampaikan innalahu aban syaitan kabira. Sesungguhnya dia ini, si Bunyamin ini punya bapak yang sudah tua. Nabi Yakub maksudnya, ya. Nabi Yakub. Ya, maksudnya dia punya orang tua, bapak yang sangat sayang kepada dia, sering bermain bersamanya, dan kalau terpisah, ya, dia bakal sangat menderita. Ya, bahkan bisa jadi membahayakan dirinya. Fahud ahadana makanahu. Begini aja dah, ambil atau tetapkan salah seorang dari kami untuk menggantikannya. Ya, inna naraka minal muhsinin. Kami nilai kau orang baik. Ya, jadi mereka, ya bahasanya, jangan dia yang ditahan, memang dia mencuri, tapi salah satu dari kami aja yang ditahan, dia kami bawa pulang sebab sang ayahanda sangat sayang sama dia dan pasti akan sangat menderita. Qala ma'adallah. Ya, maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan ma'adallah. Ini sama seperti yang dahulu dia ucapkan saat digoda oleh Zulaikha. Ya,
Aku berlindung kepada Allah, anna khudha illa ma wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Ya, aku berlindung kepada Allah ya untuk menjatuhkan hukum kecuali apa? Kepada orang yang terbukti sudah mengambil barang kami, kecuali yang barang kami sudah ada pada dirinya. Ya, atau dengan kata lain, kami nggak mau menghukum orang yang tidak bersalah. Yang kami hukum adalah orang yang bersalah. Inna idzal zalimun. Sebab kalau itu kami lakukan, kami akan menjadi orang yang zalim. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Ya, maka ketika mereka sudah putus asa, ya mereka berembuklah di antara mereka, khalasu najiyya, mereka mojok begitu ya, cari ruang, mereka bicarakan nih gimana ini. Kita udah sumpah-sumpah ya sama Nabi Yakub bakal menjaga begitu ya, bakal bawa balik pulang Bunyamin ya, padahal dulu ya pasti mereka tahu dulu udah pernah terjadi kayak gini. Dulu kan kita memang sengaja. Kalau sekarang nih ya di luar perkiraan sama sekali. Ya mereka tidak ada niat sebagaimana dahulu mereka niat terhadap Nabi Yusuf. Qala kabiruhum, maka yang paling tua dari mereka berkata, ada yang mengatakan namanya Rubel, ada yang mengatakan namanya Yahuda. Alam ta'lamu anna abakum ya qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Nah, itu mereka katakan, bukankah kalian sudah mengetahui bahwa bapak kalian atau bapak kita lah yang maksudnya. Kita udah tahu semua kan? Ya, ayah Anda sudah minta janji dari kita. Ya, sudah mengambil janji dari kita untuk apa? Untuk menjaga dan membawa pulang Bunyamin. Ya. Wa min qablu, sebelumnya udah kayak gitu juga. Ketika terhadap Nabi Yusuf, ma'afan waktu fi Yusuf, yang ya kita dahulu lalai terhadap Nabi Yusuf. Falan abrahal ardo hatta ya'dhanani abi aw yahkumallahu li. Ya, maka dia ini yang paling tua tadi bilang, saya mah nggak berani pulang dah, gitu ya. Saya ada di sini aja sampai bapak ngizinin saya pulang atau Allah menetapkan hukuman bagi saya. Saking dia merasa berat akan hal ini. Wa huwa khairul hakimin, dan dia sebaik-baik penetapkan hukum. Irji'u ila abikum, kalian pulang menemui bapak. Faqulu ya adana inna ibnaka saraq. Ya, maka katakan kepada bapak, wahai ayahanda, anakmu itu mencuri, wa ma syahidna illa bima alimna. Ya, dan pernyataan kami ya semata-mata itulah yang kami tahu. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Ya, dan kami ini tidak tahu terhadap perkara yang gaib. Ya, tidak bisa kami atur. Artinya, maksudnya apa? Mereka ini ya tidak tahu sama sekali akan peristiwa ini bakal terjadi. Enggak nyangka kalau Bunyamin itu mencuri. Kalau kami tahu dari awal Bunyamin bakal mencuri, enggak bakal kami bawa karena akan mencelakakan dirinya. Begitu ya. Jadi maksudnya mereka datang pada Nabi Yakub dan melaporkan hal-hal seperti itu agar dapat diterima. Ya, agar dapat diterima. Was'alil qaryatal lati kunna fiha. Ya. Tanyalah ya, kalau kamu nggak percaya, penduduk kampung, penduduk negeri yang kami dulu di sana, wal qiral lati aqbalna fiha. Jadi kalau ingin tahu, tanya penduduk Mesir sana, itu beritanya udah tersebar ya, dan atau juga rombongan-rombongan yang datang dari Mesir, mereka udah tahu informasi itu, orang-orang udah tahu ya. Artinya mereka ingin meyakinkan bapaknya bahwa apa yang terjadi itu benar ya, tidak seperti dulu maksudnya ya terhadap Nabi Yusuf ya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya, itu sama. Nah, ini ucapan yang sama Nabi Yakub ucapkan saat dulu mereka mengadu soal Nabi Yusuf, sama tuh. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya, inilah yang dihias oleh dirimu dalam diri kamu
terkait dengan apa yang kamu perbuat. Seakan-akan wallahu a'lam Nabi Yakub tuh masih menduga ini sih paling akal-akalan kalian saja, ya. Sebagaimana dulu terjadi pada Nabi Yusuf. Fasobrun jamil. Sudahlah kalau bahasa kita, saya cuma bisa sobrun jamil. Apa sobrun jamil Bu kemarin Bu? Sabar ya apa sabar apa? Sobrun jamil. Dari segi bahasa, sabar yang baik, sabar yang indah. Apa sabar yang indah itu maknanya? Hah? Sabar yang tidak ada keluh kesah kepada orang. Kalau kita kan ya sabar, ngomong aja sabar, ngomong kiri kanan, depan belakang, ya. Saya sabar. Kalau sabrun jamil enggak, sabar, sudah dia terima. Kalaupun dia mau mengadunya sama Allah. Nah itu sabrun jamil. Ya, makanya bagus kalau kita ada masalah ngadu aja sama Allah, ngomong ya Allah begini. Seakan-akan Allah di hadapan kita. Ya. Kita lampiaskan aja. Insya Allah kalau kita di dalam kamar ngadu sama Allah, beritanya kemana-mana nggak tuh? Enggak. Kita kalau mau ngomong sama ini, ngomong sama itu, ya ini cuma buat kamu doang ya. Temennya terbilang apa? Sama temennya, ini cuma buat kamu doang ya. 100 orang itu cuma kamu doang, ya. Kemana-mana itu berita. Fasabrun jamil. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah datangkan kepadaku mereka semua. Ya mereka bukan 2 orang, sebab ada 3 kan? Nabi Yusuf, Binyamin sama satu lagi tadi, Kabirhum yang paling besar tadi, yang gak mau pulang, 1 orang. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Lalu Nabi Yakub enggak mau banyak ngomong lagi sama mereka, dia berpaling wa qala ya asafa ala Yusuf. Ya, dia apa lagi ya? Mengenang lagi Nabi Yusuf. Wa biyaddat ainahu minal huzni. Maka kemudian memutihlah matanya. Ya, artinya dia ditimpa kebutaan karena apa? Rasa sedih. Fahuwa kadhim, ya sedih, ya apa istilah marah begitu ya, bukan sedih ya, gundah, resah karena ya tentu saja bisa dibayangkan anaknya Nabi Yusuf sudah hilang, tambah lagi sekarang Binyamin, ada juga saudaranya. Ya kita kita bayangkan ya bagaimana orang ketinggalan atau anaknya hilang. Kemarin ramai itu yang anak hilang yang di Makassar tuh, ya. Gimana perasaan orang tuanya? Itu alhamdulillah ketemu padahal cuma berapa hari saja. Ya kita bisa bayangkan ya. Semoga Allah jaga anak-anak kita, ya jauhkan dari segala keburukan dan orang-orang yang zalim atau orang-orang yang jahat. Maka Nabi Yakub ditimpa kebutaan karena rasa sedih yang menimpa dirinya. Jadi bisa kita lihat betapa beratnya kesedihan Nabi Yakub. Maka inilah ujian buat dia. Ya, ujian buat dia yaitu ya, masing-masing nabi ada ujiannya. Qalu tawallahi taftau tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Ya, saudaranya bilang, ya kamu ini masih aja bahasa kita tuh ya. Masih aja kamu ingat Nabi Yusuf sampai kamu itu akan haradan. Ya, haradan itu ya sampai membuat kamu payah atau sakit, ya. Aw takuna minal halikin, atau bisa-bisa bakal membinasakan, dapat membuat kamu meninggal. Ya maksudnya kalau bahasa kita ya udah nggak usah diingat terus, ntar jadi memberatkan kamu, membuat kamu sakit dan seterusnya. Ya. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maka Nabi itu mengatakan ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan segala sedihku, segala pedihku, ya ilallah, kepada Allah. Ya wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui ya minallah ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Ya, jadi kata para ulama, ucapan Nabi Yakub ini
di tengah kesedihan itu Nabi Yakub masih meyakini terkait dengan apa? Mimpinya Nabi Yusuf. Bahwa mimpi Nabi Yusuf itu diantara maknanya adalah suatu saat dia akan menghadap dan juga saudara-saudara akan menghadap Nabi Yusuf apa? Bersujud di hadapan Nabi Yusuf, sebagaimana mimpi Nabi Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Aku bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan, aku lihat mereka sujud. Ya, 11 bintang itu siapa mananya? Saudara Nabi Yusuf, dan matahari dan bulan adalah orang tua, ayahanda dan ibunda Nabi Yusuf. Ya. Jadi Nabi Yakub masih meyakini ini bakal terjadi. Tapi apa yang dialami sudah sangat menyedihkan. Ya, kapan, bagaimana, tentu saja dia juga tidak mengetahui, tapi dia yakin bahwa itu peristiwa akan terjadi. Maka dikatakan wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui dari Allah ya apa yang akan terjadi, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Baik, kesimpulannya ternyata Bunyamin yang diharapkan dibawa pulang kembali tidak pulang kembali, menambah kesedihan dan kepedihan Nabi Yakub. Ya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ya, tunggu episode berikutnya. Ya, kita tunggu lagi pekan depan insyaallah. Demikian dari sekalian kisah Nabi Yusuf yang kita yakin sekali, walau kisahnya ya seperti ya katakan kisah-kisah yang sering kita baca, tapi di balik itu sekali lagi ada pelajaran, ada sifat tawakal, ada kecerdikan juga, ya, ada pengharapan, optimisme dan sebagainya. Yaitu ada juga bagaimana kita menghadapi musibah, menghadapi kesedihan untuk lebih mengutamakan mengadu, ya, dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, mau tanya langsung nggak Pak? Ada yang mau tanya langsung nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, setelah mempelajari kajian-kajian yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz tentang surat Yusuf ayat ke-68 sampai selesai, dari gambaran seperti itu, apa yang diperoleh untuk kita? Sebab Al-Quran itu adalah merupakan suatu acuan bagi kita, terutama dalam kehidupan kami, kehidupan kita di dunia ini. Dari cerita atau peristiwa yang disampaikan tadi, sebetulnya apa yang meskipun tadi sudah disampaikan kesimpulan oleh Pak Ustaz, barangkali ada satu benang merah yang nanti dapat diterima oleh kita sebagai umat Islam atau umat yang memang meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai suatu tuntunan bagi kita manusia. Itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pelajaran yang paling besar dari rangkaian kisah ini khususnya bagaimana penderitaan atau bagaimana peristiwa yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam dan bagaimana kemudian Nabi Yusuf mengatur skenario demi skenario. Yang paling tampak ya seperti yang memang kita katakan tadi, bagaimana ketika seseorang menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan. Ya, masing-masing orang ada ujiannya, ada cobaannya. Maka yang hendaknya dia hadirkan adalah tawakal kepada Allah, kesabaran, fasabrun jamil, dan mengadu innama asyku bathi wa husni ilallah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja, meskipun bisa jadi ada pelajaran-pelajaran lain yang juga sangat berharga. Tapi itu saja
kalau kita jadikan sebagai satu pedoman dalam menyikapi berbagai macam ya kepedihan dalam kehidupan, kesulitan dalam kehidupan, duka dalam kehidupan, itu sudah merupakan solusi atau cara yang luar biasa untuk menghadapi berbagai macam musibah. Ya, sebab yang paling besar di antara nikmat yang paling besar dimiliki oleh manusia adalah ketika Allah berikan pada dirinya kesabaran. Ya, Rasulullah mengatakan wa ma u'tiya ahadun khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada pemberian yang diberikan kepada seseorang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ya, jadi kalau bisa kita simpulkan, di antara pelajaran yang sangat besar dari bagaimana kisah Nabi Yakub menghadapi ujian-ujian yang berat itu, ya paling utama adalah kesabaran. Ya, pelajaran lain akan sangat banyak sekali, ya, bahwa rencana-rencana keburukan, ya, yang bersumber dari kedengkian dan semacamnya, ya, cepat atau lambat dia akan diketahui, ya, seseorang akan menemukan balasannya dan seterusnya, ya. Dan juga penting bagi kita misalnya menyadari, ya, kalau kita ingin berbuat buruk kepada seseorang, ya, yang paling gampang kita sadari itu apa? Bagaimana sekiranya kalau keburukan itu menimpa diri kita, ya. Siapa orang yang siap menerima diperlakukan buruk oleh orang lain? Tidak ada. Makanya memang perkara seperti ini itu kadang tidak dihadirkan, ya, tidak dihadirkan. Entah sengaja atau tidak sengaja ditutup seakan-akan itu tidak berlaku bagi dirinya, padahal berlaku bagi dirinya. Ya, kita lihat kemarin, ya, komplotan yang menculik anak kecil itu punya anaknya dia. Punya anak ternyata dia. Ya, kita kepikiran, ya, orang nggak kepikiran bagaimana kalau orang memperlakukan anak dia seperti itu. Tidak bakal dia terima. Ya, maka itu fitrah yang harus kita jaga. Tukang copet yang sehari-hari nyopet, kalau dia dicopet malah enggak. Ya, dia tiap hari nyopet. Suatu kali dia naik KRL besek-besekan, pas turun dompetnya hilang. Kira-kira nggak apa-apa lah, gua ridho katanya. Gak apa-apa, akan marah dia. Itu fitrah namanya. Ya, maka penting banget kita membangun, menjaga dan merawat fitrah kita. Saudara Nabi Yusuf, ya, bagaimana mereka mendapatkan perlakuan, ya artinya diatur, disiasati dan lain sebagainya. Yaitu dikatakan sebagai balasan atas perlakuan dia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, artinya kita hendaknya, ya, mengukur perbuatan kita kepada orang lain dengan bagaimana perbuatan orang lain kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan cara membersihkan najis kencing karena ada yang sakit, ya, suami sakit dan nggak terasa keluar pipis. Baik, wallahu a'lam. Kalau seperti itu, ya, jika lebih bagus kalau dia bersedia dan ya insya Allah nggak masalah, cuma memang nggak enak saja. Ya, kalau udah kayak gitu bagusnya pakai pembalut. Ya, bapak-bapak pakai pembalut, ya nggak apa-apa, nggak kelihatan ini kan, daripada keluar-keluar begitu. Kalau udah ketahuan seperti itu, ya nggak apa-apa pakai pembalut. Kalau masalah ada itu pembalut yang khusus untuk orang tua atau orang yang kena penyakit beser segala macam. Itu pertama, itu langkah preventif. Ya, kalau hal itu sudah terjadi, jadi nggak masalah. Jangan merasa malu, masa udah kayak anak kecil. Ya, daripada kemudian keluar menetes atau berceceran. Baik, kalau mengenai pakaian, spray, sarung, ya tidak bisa tidak kecuali dicuci. Memang yang agak repot kalau kena kayak karpet seperti ini. Ya, kena karpet seperti ini itu juga sebenarnya paling
aman dan paling meyakinkan kalau dicuci, dicopot, dikeluarkan, ya, dicopot dan dikeluarkan. Ya, makanya jadi agak berat. Tapi kalau cuma kena kena lantai, cukup ya disiram sedikit, tidak perlu kemana-mana, di sekitar situ ambil lap yang kering, ambil dulu, siram lagi, ambil lagi, sudah. Nanti dicari lap lagi yang bersih dan dikeringkan. Sekiranya tidak ada baunya dan tidak ada warnanya, insya Allah itu sudah dianggap bersih. Begitu ya. Tapi disiram dulu sekitar itu, ya, lalu dilap, ya, sekali 2 kali sudah cukup. Nanti cari yang kering, usahakan sampai dia kering. Ya. Makanya selebihnya kalau sudah kayak gitu bagus memang kalau sholat di rumah pakai sejadah agar lebih hati-hati. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, bacaan sujud pada usia di atas 40 tahun sesuai yang dilakukan Nabi, apakah benar? Subhanallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya betul. Ya, jadi ini sebenarnya bukan lagi bacaan sujud pada di atas usia 40 tahun. Jadi sebenarnya Rasulullah di akhir kehidupannya, ya. Jadi bukan di usia 40 tahun, bukan. Ya, di akhir kehidupannya turun surat apa? Apa surat yang terakhir turun? Siapa yang tahu, Bu? Alam Nasr. An-Nasr. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu bagian terakhirnya apa? Ketika Allah sudah berikan kemenangan, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, maka bertasbihlah dan pujilah Tuhanmu dan minta ampunlah. Nah, perintah Allah agar bertasbih, bertahmid dan minta ampun itu Rasulullah jadikan sebagai bacaan yang dia baca ketika ruku dan sujud. Maka bagus, ya. Para ulama juga mengatakan sunnah selain kita baca subhana rabbiyal azimi saat ruku atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi saat sujud, tambah lagi dengan bacaan ini. Apa bacanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Pernah baca nggak, Bu? Belum pernah? Nah, itu perlu dibaca itu. Baca coba subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi boleh Ibu ketika ruku baca subhana rabbiyal azim bihamdi, subhana rabbiyal azim bihamdi, subhana rabbiyal azim bihamdi, tambah lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu memang Rasulullah baca ketika sudah di akhir-akhir hayatnya setelah turun surat An-Nasr itu. Dan itu tentu menjadi sunnah bagi kita untuk juga kita baca. Iya, jadi memang cuma tidak dikaitkan dengan usia 40 tahun. Wallahu a'lam. Baik, Ibu sekalian, cukup ya. Kalau cukup kita sudahi, kita baca khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna zurriyatan salihah. Allahumma rzuqna zurriyatan thayyibah. Allahumma ihfaz auladana min kulli su'. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami keturunan yang saleh dan salihah ya Allah. Jadikan kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah min ahlil Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah dari kejahatan orang-orang yang jahat ya Allah. Jagalah anak kami ya Allah dari segala fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.